Kupu-kupu dikenal sebagai hewan yang cantik, menawan, serta melambangkan keindahan karena memiliki warna yang indah, cemerlang, dan bervariasi. Sebaliknya, ngengat atau kupu-kupu malam dianggap sebagai hewan pembawa sial. Bahkan digadang-gadang adalah jelmaan makhluk halus. Berbeda dengan kupu-kupu, warna ngengat cenderung gelap, kusam, atau kelabu. Beberapa di antaranya sekilas terlihat seperti daun kering. Selain dibedakan oleh warna, ada faktor pembeda terkait sayap kedua serangga tersebut. Bagian itu ialah frenulum, yakni bagian tubuh yang menghubungkan sayap bagian depan dan sayap bagian belakang. Frenulum sendiri ada pada ngengat, sedangkan pada kupu-kupu tidak. Sehingga kupu-kupu memiliki 4 buah sayap yang tidak saling terhubung satu sama lain. Disebut kupu-kupu malam karena ngengat lebih aktif di malam hari atau nokturnal. Berbeda dengan kupu-kupu yang biasanya aktif di siang hari atau diurnal. Kupu-kupu beristirahat atau hinggap di bunga sambil menegakkan sayapnya untuk memamerkan keindahan sayapnya. Sementara ngengat hinggap dengan membentangkan sayapnya demi menakut-nakuti musuh. Kupu-kupu dan ngengat merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Antena dipergunakan ngengat dan kupu-kupu sebagai sensor pembau dan alat keseimbangan. Karakteristik dari antena kupu-kupu biasanya terdiri atas 2 segmen dengan semakin berbentuk silinder di ujung antenanya atau yang dikenal dengan sebutan Klebsapet antennae. Untuk ngengat sendiri, antenanya biasanya lebih pendek. Bentuknya juga cukup unik di mana antena ngengat menyerupai bentuk daun atau bulu burung. Kupu-kupu dan ngengat dapat hidup di habitat lingkungan rawa-rawa, padang rumput, hutan, perkebunan, lahan pertanian, sungai, dan terutama di kawasan tropis. Namun yang menjadi poin penting adalah keberadaan tanaman seperti bunga dan pohon yang menjadi sumber makanannya. Satu-satunya kawasan di bumi yang tidak ditinggali kupu-kupu adalah benua Antartika, karena tidak memungkinkan untuk membentuk habitat di sana. Kupu-kupu dan ngengat tidak dapat bertahan di suhu yang dingin. Kupu-kupu dan ngengat hidup antara 15 sampai 29 hari. Untuk siklus hidup atau daur hidup dari ngengat sendiri itu terbagi atas 4 tahapan. Tahapan yang pertama dimulai dari telur. Setelah dia kawin dengan jantan dari spesies yang sama, kupu-kupu atau ngengat betina akan menyetor telurnya yang dibuahi, biasanya pada tanaman yang akan berfungsi sebagai makanan untuk anak-anaknya. Ini menandai awal dari siklus kehidupan. Beberapa seperti kupu-kupu raja menyimpan telur secara tunggal, menyebarkan keturunan mereka di antara tanaman inang. Yang lain seperti ulat tenda timur bertelur dalam kelompok sehingga keturunannya tetap bersama, setidaknya untuk bagian awal kehidupan mereka. Lamanya waktu yang diperlukan untuk menetas telur tergantung pada spesies serta faktor lingkungan. Beberapa spesies meletakkan telur-telur musim dingin di musim gugur yang menetas musim semi atau musim panas berikutnya. Tahapan yang kedua adalah larva. Setelah perkembangan dalam sel telur selesai, larva menetas dari telur. Dalam ngengat, kami juga menyebut larva dengan nama lain yaitu ulat. Dalam kebanyakan kasus, makanan pertama yang dimakan ulat akan menjadi kulit telurnya sendiri, dari mana ia memperoleh nutrisi penting. Sejak saat itu, ulat memakan tanaman inangnya. Larva yang baru menetas dikatakan berada di instar yang pertama. Setelah tumbuh terlalu besar untuk kutikula, itu harus ditumpahkan atau meranggas. Ular dapat beristirahat dari makan karena bersiap untuk meranggas. Setelah itu, telah mencapai instar yang kedua. Seringkali ia akan mengkonsumsi kutikula yang lama, mendaur ulang protein dan nutrisi lain kembali ke dalam tubuhnya. Beberapa ulat terlihat sama, hanya lebih besar setiap kali mereka mencapai instar baru.
Pada spesies lain, perubahan penampilannya dramatis dan ulatnya mungkin tampak sangat berbeda. Larva melanjutkan siklus ini mulai dari makan, kotoran, meranggas, makan, kotoran, meranggas, sampai ulat mencapai instar terakhirnya dan bersiap untuk menjadi kepompong. Caterpillar atau ulat yang siap untuk bermain sering berkeliaran dari tanaman inang mereka, mencari tempat yang aman untuk tahap selanjutnya dari kehidupan mereka. Setelah situs yang cocok ditemukan, ulat membentuk kulit pupa yang tebal dan kuat dan mengeluarkan kutikula larva terakhirnya. 3. Pupa. Selama tahap kepompong, transformasi paling dramatis terjadi. Secara tradisional, tahap ini telah disebut sebagai tahap istirahat, tetapi serangga itu jauh dari istirahat sebenarnya. Kepompong tidak memberi makan selama waktu ini, juga tidak dapat bergerak, meskipun sentuhan lembut dari jari dapat menghasilkan goyangan sesekali dari beberapa spesies, dan merujuk pada ngengat sebagai kepompong. Dalam kasus pupa, sebagian besar tubuh ulat rusak melalui proses yang disebut histolisis. Kelompok khusus sel transformatif yang tetap tersembunyi dan lembam selama tahap larva sekarang menjadi direktur rekonstruksi tubuh. Kelompok sel ini yang disebut histoblast memulai proses biokimia yang mengubah ulat dekonstruksi menjadi ngengat yang hidup. Proses ini disebut histogenesis dari kata lain histo yang berarti jaringan dan asal-usul yang berarti asal atau awal. Setelah metamorfosis dalam kasus pupa selesai, ngengat dapat tetap diam sampai pemicu yang tepat memberi sinyal waktu untuk muncul. Perubahan cahaya atau suhu, sinyal kimia, atau bahkan pemicu hormonal dapat memicu munculnya orang dewasa dari kepompong atau kepompong. 4. Dewasa atau imago. Orang dewasa, juga disebut imago, muncul dari kutikula kepompongnya dengan perut bengkak dan sayap yang keriput. Selama beberapa jam pertama kehidupan dewasanya, ngengat akan memompa hemolimfa ke dalam pembuluh darah di sayapnya untuk memperluasnya. Produk limbah metamorfosis, cairan kemerahan yang disebut mekonium, akan dibuang dari anus. Setelah sayapnya benar-benar kering dan mengembang, ngengat dewasa dapat terbang mencari pasangan. Betina kawin meletakkan telur mereka yang dibuahi pada tanaman inang yang sesuai dan memulai siklus hidup baru. Pola hidup ngengat. Biasanya, untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan menghisap nektar atau memakan buah-buahan. Ngengat ini merupakan jenis Calypta lictri yang berasal dari keluarga Erebidae. Persebaran ngengat ini meliputi Jepang, Korea, Cina, Malaysia, dan beberapa wilayah pada benua Eropa seperti Finlandia dan Swedia. Lebar sayap dari ngengat ini sekitar 4-4,5 cm dan itu terlihat seperti ngengat pada umumnya. Namun, menurut penelitian terbaru, beberapa dari mereka bahkan mampu meminum darah manusia melalui kulit. Ngengat vampir memiliki mulut berbentuk panjang dan lentur yang disebut proboscis. Saat sedang tidak digunakan, proboscis ngengat berada dalam kondisi tergulung. Ngengat vampir memiliki ujung proboscis yang tajam layaknya jarum. Dengan ujung yang tajam itulah, ngengat vampir bisa menusuk kulit buah untuk menghisap sari-sari di dalamnya serta binatang. Diperkirakan bahwa kemampuan ngengat untuk menembus kulit binatang dan meminum darah mungkin muncul dari kemampuan sebelumnya untuk menembus buah untuk mencari jus. Kulit manusia yang ditembus dengan cara ini dapat berubah menjadi merah dan perih selama beberapa jam, meninggalkan ruam yang gatal. Tidak seperti hewan penghisap darah yang lain, seperti lintah yang menjadikan darah sebagai satu-satunya makanan, kendati ngengat vampir memang menghisap darah. Darah bukanlah satu-satunya makanan yang mereka konsumsi. Saat sedang tidak memakan darah, ngengat vampir hidup dari menghisap sari buah dan nektar. Saat menghisap darah, ngengat vampir akan menggoyah-goyahkan kepalanya
agar proboscisnya masuk ke dalam. Seekor ngengat vampir bisa menghabisi waktu hingga 50 menit lamanya untuk menghisap darah. Hanya ngengat jantan yang memiliki perilaku menghisap darah, sedangkan ngengat betina hanya meminum sari buah dan nektar bunga. Ilmuwan menduga kalau perbedaan perilaku makanan tersebut terjadi karena supaya pejantan bisa menyerap komponen garam dalam darah dan kemudian menyimpannya ke dalam sperma miliknya. Dengan begitu, saat pejantan membuahi telur betina, keturunan mereka kelak tidak mengalami masalah kekurangan zat sodium mengingat larva ngengat hanya memakan daun. Fakta-fakta menarik mengenai ngengat. Pertama itu, spesies ngengat jauh lebih banyak dari kupu-kupu. Kupu-kupu biasanya lebih terkenal karena punya beragam corak sayap yang indah berwarna-warni. Sedangkan sayap ngengat yang biasanya berwarna kecoklatan membuatnya kurang populer. Tetapi, sebenarnya jumlah ngengat di dunia ini jauh lebih banyak daripada kupu-kupu. Diperkirakan ada lebih dari 1.600.000 spesies ngengat di dunia, alias sekitar 10 kali lipat jumlah spesies kupu-kupu. Spesies ngengat pun memiliki ukuran yang sangat beragam. Yang terkecil adalah spesies Stigmella maya, yang lebar sayapnya hanya 1,2 mm, sedangkan yang terbesar adalah ngengat atlas, alias Attacus atlas, dengan lebar sayap mencapai 30 cm. Yang kedua, penyamar ulung. Ngengat adalah penyamar ulung. Mereka jadi incaran dari berbagai macam predator, maka mereka perlu kemampuan menyamar untuk menyelamatkan diri. Beberapa spesies ngengat memiliki penampilan mirip tawon, tarantula, dan belalang sembah. Ada pula ngengat yang sayapnya mirip batang pohon dan bahkan ada yang seperti kotoran burung. Ketiga, memiliki penciuman yang luar biasa. Tak hanya penyamar ulung, ngengat juga adalah pencium yang luar biasa. Ngengat memang tidak punya hidung, tapi mereka bisa mendeteksi senyawa kimia dengan antena mereka. Ngengat sutra raksasa jantan misalnya, bisa mendeteksi bau yang dikeluarkan oleh sang betina dari jarak yang luar biasa jauh, yaitu 11 km. Yang keempat, beberapa spesies ngengat tidak punya mulut. Contohnya adalah ngengat bulan yang keluar dari kepompongnya tanpa memiliki mulut. Artinya, tentu mereka nggak bisa makan atau minum setelah menjadi ngengat, dan hanya bertahan hidup dengan mengandalkan cadangan energi yang mereka dapat sewaktu menjadi ulat. Namun, itu bukan masalah bagi mereka, karena ngengat bulan hanya punya satu tujuan setelah keluar dari kepompong, yaitu kawin. Mereka punya masa hidup sekitar 7 hari setelah keluar dari kepompong, dan selama masa hidup tersebut, mereka harus mencari pasangan dan menghasilkan telur. Setelah tugas itu selesai, mereka pun akan mati. Ngengat punya banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Ngengat memegang peran penting dalam kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Jumlah mereka yang sangat banyak membuat keberadaan mereka penting bagi hewan pemakan serangga seperti kelelawar dan kadal. Dan dalam bentuk ulat pun, mereka menjadi sumber nutrisi yang penting bagi burung. Selain itu, ngengat juga berperan penting untuk melakukan penyerbukan tanaman, sehingga dengan demikian bermanfaat juga bagi manusia yang memanen hasil tanaman tumbuhan tersebut. Di beberapa kebudayaan, larva ngengat bahkan dijadikan sebagai makanan yang sehat karena kaya akan protein, lemak, dan berbagai mineral. Namun, salah satu manfaat ngengat yang paling istimewa adalah serat sutra yang mereka hasilkan. Ngengat Bombyx mori adalah salah satu contoh yang terkenal. Serat sutra yang berasal dari kepompong ngengat akan diproses menjadi benang dan kain yang berharga sangat mahal karena kehalusan dan warnanya yang berkilau.
Itulah beberapa hal terkait ngengat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.